Baik, saudara, Bapak Ibu dan saudara sekalian, para mahasiswa kelas RPL, Program Studi Keperawatan, Universitas Hapsawati Zainul Hasan Genggong. Mari kita lanjutkan satu kajian niat. Betapa pentingnya niat dalam beribadah. Berarti niat itu penentu arah apa yang harus kita lakukan dan kemana kita harus melakukan. Maka ketika berbicara tentang ibadah, pasti didahului dengan niat. Kalau seorang beribadah sholat duhur, ya pasti niatnya sholat duhur. Kalau seorang mau sholat asar, pasti niatnya asar. Tapi penjelasan niat itu Nabi menjelaskan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang itu berbuat sesuatu tergantung pada niatnya, dan yang mendapatkan pahala karena sesuatu yang diniatkan, karena niatnya. Maka untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut, niat itu dijelaskan oleh para ulama. Maka tadi saya katakan, ulama itu sangat penting. Ngaji kepada ulama itu menjelaskan teknis, menjelaskan sesuatu yang sangat detail yang tidak dijelaskan di hadis, tidak dijelaskan di Al-Quran. Makanya ada namanya, ketika ingin mengetahui tentang kandungan isi Quran, maka ngaji ilmu tafsir. Yang menafsirkan ayat itu ya para ulama yang alim, alamah, yang punya standarisasi keilmuan. Ya. An-niyatu hiya qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluhal qalbu wa talaffudhu biha sunnatun. An-niyatu hiya qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluhal qalbu wa talaffudhu biha sunnatun. Niat berbuat sesuatu dengan sengaja. Sengaja berbuat sesuatu yang dibarengkan dengan niatnya. Kalau diistilahkan itu satunya kata dengan gerakan. Ya. Satunya kata dengan gerakan. An-niyatu hiya qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Ucapan dan gerakan sama. Ya. Wa talaffudhu biha sunnatun wa maluhal qalbu wa talaffudhu biha sunnatun. An-niyatu hiya qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluhal qalbu wa talaffudhu biha sunnatun. Tempatnya niat itu di dalam hati. Niat itu di hati. Makanya ada orang bilang, apa isi hati seseorang itu tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma kita dengan Allah. Tapi dapat dilihat melalui gerakannya. Kalau gerakannya yang tidak menguntungkan, berarti ada nilai kejahatan. Ucapannya kasar, ya tergantung pada isi hatinya. Ya, orang suka menghina, ya memang hatinya. Ada yang suka menghina, ya memang hatinya niat untuk menghina. Ada orang yang suka mencela, mencaci maki, memang dia punya niat begitu.
Wa talaffudzu biha sunnatun, mengucapkan niat itu sunnat. Ya, coba beda kan dengan keterangan sebelumnya. Kalau Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Tergantung niatnya, dan niat itu yang dikasih pahala oleh Allah. Tapi ulama termasuk Ki Khalil Banggalan almarhum alhamdulillah Syekhona Khalil menyampaikan definisi lebih lengkap, karena itu menjelaskan secara teknis. Niat itu satu kata dengan gerakan, tempatnya niat itu di dalam hati, dan mengucapkan niat itu adalah sunat, dapat pahala. Mengucapkan usolli fardhus subhi rakaataini lillahi ta'ala mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Ketika baca niat usolli dengan lesan itu sunat, berarti dapat pahala. Niat itu, ya. Makanya jangan pernah menafikan kita bisa sholat itu karena bimbingan ulama. Bapak Ibu saudara sekalian bisa bekerja jadi perawat itu karena diantar oleh para dosen, ada yang ngajar. Makanya jangan pernah ya menghilangkan jasa kiai ulama, alim alama. Jangan pernah menghilangkan jasa para guru, para dosen. Itulah niat. Kam amalin minad duna biniyatin sahihatin sara minal akhirati. Kam amalin minad duna biniyatin sahihatin sara minal akhirati. Banyak perbuatan dunia ia menjadi amalia akhirat karena ditentukan oleh niat. Ya, perbuatan dunia, aktivitas duniawian, kalau diniatin dengan baik maka dia menjadi perbuatan akhirat, mendapatkan pahala dari Allah. Contoh nih, Bapak Ibu haus itu pasti, Bapak Ibu itu pasti lapar. Tapi ketika haus jenengan ambil aqua, bismillahirrahmanirrahim, minum dapat menghilangkan haus. Minumnya sudah jadi ibadah. Minumnya, lapar, makan hausnya, lapar terobati, kemudian makannya dapat pahala. Bapak Ibu saudara sekalian, bekerja itu pasti kerja profesional, tapi niatin ibadah, ya. Kerja di niatan ibadah itu ya dapat pahala. Yang Bapak Ibu kerja ibadah untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Yang istri juga begitu, kerja ibadah yang memberikan nafkah kepada anak-anak. Maka penting diniatin itu. Maka penting niat itu. Jadi pekerjaan dunia berubah menjadi akhirat, dapat pahala karena ditentukan oleh niat. Kam amalin minad duna biniyatin sahihatin sara minal akhirati. Apalagi memang untuk kepentingan akhirat.
apalagi memang ia melakukan perbuatan akhirat, ya pasti mendapatkan pahala kalau niatnya benar. Kalau niatnya benar ya. Kalau niatnya juga nggak benar, boleh jadi ria berbuat sesuatu maka nggak dapat pahala karena riaknya, ya, karena riaknya. Apa itu? Berarti kita harus dengan ikhlas, dengan ikhlas. Orang berbuat baik jelas-jelas ibadah, yang diterima itu karena keikhlasannya. Boleh jadi orang ibadah memang untuk akhirat, tapi niatnya pamer, ya, pamer ria, nyumbang 1 juta lalu diumumkan kemana-mana, saya nyumbang 1 juta, kalau itu bukan saya nyumbang tidak selesai, karena ini mendapatkan pujian. Begitu kira-kira sepentingnya dalam kehidupan niat ya, niat dalam beribadah, niat dalam beribadah. Kemudian al-ibadatu ismun lima yuhibbullah wa yardahu qawlan kana au fi'lan jaliyan kana. Ibadah itu sesuatu kalau dikerjakan ia mendapatkan cinta dan ridhonya Allah. Yuhibbullah wa yardahu, mendapatkan cinta dan ridhonya Allah. Jadi saudara sekalian, ibadah kita itu 24 jam sehari itu, ya, ibadah wajib maupun sunnah, yang kita kejar ingin mendapatkan cinta dan ridhonya Allah. Ya, cinta sama ridho itu beda. Kalau orang suami mencintai istri, ketika orang sudah cinta, apa yang diminta pasti dikasih. Lah itu karena ridhonya. Ya, jangankan minta mobil baru ya, bintang pun bisa dikasih dia asal bisa, ya. Tapi ibadah itu berupa ucapan dan perbuatan. Al-ibadatu ismun lima yuhibbullah wa yardahu qawlan kana au fi'lan jaliyan kana au khufiyan. Ibadah itu bisa berupa ucapan maupun perbuatan. Assalamualaikum, sudah ibadah itu. Waalaikumsalam, terima kasih ya kebaikannya, itu sudah ibadah, menghargai orang lain. Ada ibadah karena juga melakukan gerakan, ya, gerakan ibadah ya, tua sholat ya gerakan, ya, memberi sesuatu ya gerakan, ibadah sosial gerakan, seperti melayani pengobatan gratis, itu ibadah itu. Memberikan pengobatan gratis itu ibadah. Atau boleh jadi di rumah Bapak Ibu dan saudara sekalian, ya, kalau ada pasien 10, 1 free, itu ibadah, sumbangan. Kalau ada pasien 20 orang, 2 orang free, nah itu ibadah. Makanya tergantung niat ya, niat.